Halo Sobat Santri, kali ini aku mau berbagi sedikit informasi mengenai buku yang berjudul Muda Berdaya Berkarya Raya, penulisnya Asfa Faditya. Nah, pernah nggak sih merasa hidup kita cuma copy paste hari kemarin? Setiap kita pasti pernah merasa terjebak di rutinitas yang itu-itu aja. Kayak bangun, scrolling medsos, terus ngikut-ngikut tren biar nggak dibilang kuper. Tapi pas malamnya ngerasa pikiran kita tuh kosong dan kita tuh nggak tahu tujuan hidup kita tuh apa sih. Nah, kalian tenang aja. Mungkin kalian mengalami, tapi mungkin setiap manusia pun pasti mengalaminya. Nah, tapi pertanyaannya, mau sampai kapan kalian menjadi penonton kesuksesan orang lain, tapi waktu berjalan mengikuti kalian? Nah, di sini sebelum kita bedah bukunya, kita harus tahu dulu penulisnya siapa. Mas Fred ini adalah seorang penulis yang jago merangkai kata-kata puitis dan dia adalah seorang praktisi komunikasi yang terjun ke dunia sosial dan kreatif. Lewat buku ini, Mas Fred tidak lagi teori-teori di awan, tapi dia juga merefleksikan perjalanan hidup dia di jatuh bangun karir, dan itu tuh membuat pembacanya pun seperti kita tuh ngerasa lagi ngobrol atau enggak kayak podcast gitu sama kakak atau mentor kita. Nah, jadi apa sih isi ceritanya? Bahwa buku ini memberi kalian cara menjalani fase terberat dalam hidup, sebab kalianlah tuan dari diri kalian sendiri. Nah, buku ini juga bercerita dan mengajak bahwa betapa serunya melewati fase terberat dalam hidup yang menegangkan ini. Nah, ada 3 fase yang bermakna, dan fase ini tuh ibarat kita lagi naik tangga satu-satu menuju kesuksesan yang bermakna. Yang pertama ada fase muda. Di fase muda ini Mas Fad ngingetin bahwa waktu dan energi kita tuh harus dilakukan dan diberikan kepada manfaat yang banyak gitu. Apalagi dalam hal yang contohnya kalau misalnya kita ikut-ikutan tren, itu kan membuang-buang waktu. Tapi kalau misalnya kita memakai waktu itu untuk memposting hal positif, berkolaborasi dengan perusahaan itu, dan itu bakal membuat kita lebih bisa memakai waktu dan energi kita dengan manfaat. Yang kedua ada fase berdaya. Ini soal kemandirian. Berdaya itu nggak cuma soal punya uang, tapi mandiri secara otak dan mental. Nah, berdaya mandiri secara otak dan mental tuh, kita jangan berhenti belajar dan banyak-banyak mencari referensi-referensi untuk punya mental baja, atau ketika kita lagi dihantam kegagalan, kita nggak mudah down dan lebih semangat lagi. Ketika kita mendapatkan hinaan, cacian, atau makian, itu kita langsung itu udah biasa, karena kita udah biasa punya pas lagi dihantam kegagalan. Yang ketiga adalah fase berkarya raya. Ini puncaknya sukses. Mungkin karya buat sendiri itu udah biasa, tapi bagaimana kalau karya punya manfaat buat banyak orang, itu nggak biasa kan. Nah, itu tuh memberi kita agar kita itu berkarya sebanyak-banyaknya di waktu usia muda, karena kita udah punya waktu dan energi yang manfaat yang banyak, terus kita juga berdaya. Nah, kita berkaryalah dengan sebaik-baiknya. Kenapa sih buku ini bagus buat dibaca? Yang pertama, bahasanya ringan, gak kaku, tapi emang langsung nyampe dan masuk ke otak tuh gampang gitu. Yang kedua, berasa ngobrol gitu. Jadi emang teks ini dikaryakan oleh Mas Fred ini tidak dengan ngebosenin, tapi dengan teks yang dia lagi ngobrol sama orang, tapi dalam teks gitu. Nah, yang ketiga bukan cuma jalan mimpi. Jadi mungkin Mas Fred itu ingin ketika kita habis baca, kita nggak merasa pemalasan lagi, tapi kita harus langsung bergerak dengan memberikan ide sekecil apapun itu dengan mengembangkannya gitu. Mungkin kesimpulannya, buku ini cocok banget buat
kalian yang kalian yang lagi kehilangan arah. Buku ini juga buat GPS ketika kalian lagi kehilangan arah. Pesannya, jangan nunggu tua buat jadi berguna, mulailah berdaya dan berkarya dari sekarang. Terima kasih.